Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema kita, kriteria pemberita Injil. Nah saudara, apa sebetulnya yang menjadi gugatan terhadap orang yang layak disebut sebagai hamba Tuhan? Nah ini menarik saudaraku. Ada banyak tentunya hal-hal yang harus diperhatikan, tapi kita akan mengangkat dulu beberapa bagian. Yang pertama adalah seorang pemberita Injil atau seorang hamba Tuhan bukan Gehazi. Apa ini istilah bukan Gehazi? Saudara, bukan Gehazi adalah sebuah istilah yang sengaja saya angkat untuk mengatakan jangan sama dengan Gehazi yang jadi hamba uang. Nah, ini penting. Mari kita melihat peristiwa itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, 15 dan 16. 2 Raja-Raja pasal 5, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan, lalu 19 dan sampai 27. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Kemudian 19 sampai 27 saudara. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi. Nah inilah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh, baru saja datang padaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku
ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita merenungkan bagian ini, menjadi amat sangat menarik kalau kita mencermati situasi yang terjadi. Elisa adalah penerus dari Elia, sang nabi. Elisa punya bujang atau pembantu yang bernama Gehazi. Sementara Naaman adalah panglima dari kerajaan Aram yang tersohor. Ia datang dalam kustanya. Naaman sempat tak rela dengan cara yang dianjurkan oleh Elisa untuk menceburkan dirinya ke sungai Yordan. Karena dia punya alasan yang sangat bagus. Di negerinya, di kerajaannya banyak sungai, lebih bagus kalau cuma kecemplung ke sungai. Tentu bagi Naaman dia membayangkan ada sebuah metode seperti metode perdukunan, bukan? Bikin ini, bikin itu, pakai minyak ini, minyak itu, dan seterusnya supaya sembuh. Tapi ternyata malah disuruh ke sungai Yordan yang notabene bukan sungai yang bagus-bagus amat, bersih-bersih amat. Nah oleh karena itu Naaman sempat tidak mau. Tapi kemudian timnya mengatakan supaya Naaman mengikuti dan kemudian Naaman melakukannya. Hebatnya, Naaman sembuh. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan Naaman? Air sungai Yordan kah? Jelas tidak. Karena bukan hanya Naaman yang mencemplung ke sungai Yordan. Jutaan orang bolak-balik terjun dan mandi di sungai Yordan karena sungai Yordan adalah menyatu dengan kehidupan seluruh kerajaan Israel. Baik yang di utara Israel maupun yang di selatan Yehuda. Semua membutuhkan air sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua orang berurusan dengan sungai Yordan. Tapi tidak ada cerita orang sakit datang ke situ lalu sembuh. Kalau begitu siapakah yang menyembuhkannya? Elisa kah? Juga tidak. Karena Elisa memang tidak mau mengklaim itu sebagai usahanya. Seperti kebanyakan orang sekarang kalau berdoa orang sembuh lalu dia yang hebat. Elisa tidak mau membuat itu menjadi semacam maskot yang membuat dia dikenal dan terkenal supaya dicari orang sebagai pendeta nabi yang jago menyembuhkan. Tidak. Elisa tidak pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itulah Elisa berkata, aku hanya pelayan Tuhan. Maka siapakah yang menyembuhkan Naaman? Tuhanlah, serwa sekalian alam. Karena itu tidak heranlah kalau kemudian Naaman setelah sembuh lalu berkata, sekarang aku tahu Allah hanya ada di Israel ini saja. Saudara, kalimat ini bagus. Pengertian Allah hanya ada, tentu dia tidak sedang berbicara bahwa Allah itu tidak maha ada, tidak maha hadir di mana-mana. Bukan, tapi pengertian dia adalah bahwa Allah orang Israel lah Allah yang sesungguhnya. Allah orang Israel lah Allah yang sejati. Tidak ada di tempat lain, hanya di Israel. Artinya Allah yang hidup itulah yang benar. Saudara-saudara, pengakuan Naaman menjadi luar biasa. Bagaimana terjadi? Karena sikap Elisa yang juga luar biasa. Naaman memuji Allah karena Elisa bertindak terpuji. Dia tidak mau mengikuti order Naaman apa yang harus dilakukan. Naaman harus tunduk dan mendengarkan apa yang dikatakan Elisa. Artinya, dengan sangat terpuji Elisa sebagai nabi menaruh dirinya pada posisi yang semestinya. Dan dia tidak menghambakan dirinya kepada Naaman yang panglima dan kaya raya dan tenar itu. Bukankah kebanyakan orang menjilat kepada orang-orang yang berkedudukan supaya mendapat cipratan? Elisa tidak. Nah ini yang menjadi penting dari pembelajaran kita tentang Elisa supaya nanti kita bisa membandingkannya dengan Gehazi, saudara-saudaraku. Nah oleh karena itu Elisa lalu mengatakan, aku hanya pelayan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Oleh karena itu pula lah ketika kemudian Naaman dalam rasa syukur, rasa terima kasihnya ingin memberikan persembahan. Ya, bagaimana dia ingin memberikan hal yang luar biasa kepada Elisa, ya, sehingga di keretanya itu ada hadiah yang luar biasa sekali. Tapi lagi-lagi Elisa menunjukkan kelasnya yang luar biasa. No.
Tuhan yang menyembuhkan dan aku pelayan. Aku tidak akan menerima upah karena itu. Ya, supaya jangan sampai engkau berkata, aku bisa membeli kesembuhan dari Allah Israel. Wih, etikanya ini yang luar biasa, saudara. Ya. Ini menjadi penting supaya jangan sampai orang bilang, itu pendeta bisa dibeli, asal lu kasih uang dia datang. Wah, pendeta top itu memang orang susah ketemu. Itu kalau nggak punya uang. Kalau punya uang gampang. Jangan sampai kemudian kita mempermalukan Tuhan dengan perilaku itu. Nah, Elisa punya kelas. Elisa tidak mau menjadi barang rongsokan, barang mainan seperti itu. Elisa tidak mau menjadi suatu sandungan. Ia memuliakan Allah dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa telah menunjukkan kelasnya sebagai hamba Tuhan yang tahu menempatkan dirinya. Maka berbalik dengan Gehazi. Gehazi memandang tuannya itu sebagai orang yang terlalu menyegani Naaman. Itu istilahnya artinya terlalu sungkan. Saudara-saudara, maka dia memandang Elisa seharusnya menerimanya. Gehazi tampaknya tak mampu memahami arti sebuah pelayanan. Yang dipahami Gehazi adalah arti sebuah transaksi. Beda sekali pelayanan dan transaksi. Gehazi berpikir, bukankah Naaman sudah sembuh dari penyakitnya? Maka sudah sepantasnya Elisa mendapatkan upahnya. Itu yang ada di benak seorang Gehazi. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Gehazi kemudian melihat bahwa Elisa salah menempatkan diri karena segan tadi dan tidak menerima upah, diam-diam dia pergi keluar dan mengikuti rombongan Naaman yang berjalan balik. Lalu berteriak dan Naaman turun. Lalu dia mengatakan apa? Ada 2 nabi di sana yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah perakmu dan juga 2 potong pakaianmu. Lalu dia mengatasnamakan, tentu inilah pesan Tuanku. Saudara-saudara, Gehazi punya cara yang sangat diplomatis. Bukan buat dia, tapi buat ada nabi yang baru turun dari bukit perlu pakaian. Keren ya. Saya mulai membayangkan orang-orang sekarang yang selalu mengumpulkan uang untuk orang di desa. Mau tolong orang desa. Ini pelayanan di daerah. Tapi sebetulnya buat dia, buat isi perutnya lah semua. Saudara-saudara, sebagai orang yang melayani di desa, saya hafal sekali dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang miris. Bagaimana mungkin orang bisa menjual kemiskinan orang untuk keuntungan dirinya? Tetapi, bagaimana tidak mungkin? Karena Gehazi pun melakukan hal yang sama. Padahal majikannya adalah Elisa, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Maka tiap orang akan mengambil keuntungannya dan menjual nama. Nah, itulah Gehazi. Maka yang disebut hamba Tuhan itu adalah bukan Gehazi, artinya bukan orang yang suka menjual-jual kesusahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Bukan orang yang suka-suka membangun-bangun sebuah pelayanan supaya mendapatkan sumbangan, tapi ia memperkaya dirinya. Bukan orang kaya dan mengatakan di gereja kita akan melayani sana dan sini, namun tidak pernah terwujud sejatinya. Lebih banyak uang masuk kantongnya daripada yang terdistribusi. Saudaraku, ini penting. Bukan Gehazi adalah bukan orang yang memanfaatkan itu. Kami mendirikan dengan rekan-rekan lembaga pendidikan di desa. Ya, saya adalah pendiri dan pembina. Saya memahami betul undang-undang yayasan, sehingga saya sadar yang namanya orang mendirikan yayasan adalah orang-orang yang dianggap mumpuni, mempunyai uang lebih, kan begitu. Artinya kemampuan sehingga membuat sebuah lembaga. Nah, saya nggak punya uang lebih, saudara. Dan yayasan itu dilarang yang namanya pendiri, pembina menerima upah. Tak boleh itu. Tidak boleh dia mengambil keuntungan karena dia harusnya membagi keuntungan lewat lembaganya. Oleh karena itu saya mendisiplin diri saya. Maka pertama, saya tidak boleh mengambil uang apapun dari lembaga. Sehingga kalau saya pergi ke Kalimantan berkunjung, ya pakai uang sendiri. Bagi saya lebih banting kehormatan itu daripada sekedar uang. Nah, lalu teman-teman bilang, tidak apa-apa Pak Bigman, you kan pendeta, boleh ambil pakai uang lembaga. Saya bilang tidak. Kalau sampai saya nggak ada uang, saya akan jujur dan minta pada kalian. Jangan kita pakai yayasan ini karena orang nyumbang. Masa iya nyumbang untuk tiket kita pergi? Mereka melayani, kita melayani, kenapa kita pakai uang mereka? Harusnya uang kita dong. Itu kan sudah ajas etika yang harus, bukan? Saya tidak mau mempermalukan Tuhan lewat pelayanan yang kita kerjakan.
Jadi tidak mengapa. Lebih baik saya minta dari teman saya. Saudara-saudara, hal yang kedua, tentu saja saya tidak makan gaji dan tidak dapat fasilitas. Karena memang mendirikan ini untuk mendukung. Maka hal yang ketiga, apa sumbangsi saya selain mendirikan? Maka saya juga jadi donatur. Jadi uang keluar bukannya uang masuk. Hanya saja, sebagai donatur, sumbangan saya tentu tidak sebesar rekan-rekan lain yang memang adalah pengusaha, pekerja, dan seterusnya. Sesuai dengan capacity yang Tuhan kasih pada kita, bukan? Tapi saya mau terhormat dan saya ambil bagian itu. Begitulah seharusnya kita memikirkan pelayanan. Ya, mungkin orang akan berkata, oh nanti bagaimana uang UPAU akan gak cukup ini itu. Saya tidak bisa menjawab itu secara teknis kecuali satu kesimpulan bahwa saya tidak pernah kekurangan. Ada saja cara Tuhan mencukupkan. Dan dicukupkannya dengan cara terhormat. Apakah kemudian Elisa menjadi miskin dan mati dalam kemiskinannya hanya karena tidak menerima persembahan Naaman? Tidak. Tuhan pelihara Elisa. Tuhan pelihara para nabinya, Tuhan pelihara para rasulnya. Oleh karena itu Gehazi dia belajar memelihara dirinya. Dia mengabaikan Tuhannya. Karena itulah Gehazi akal-akalan untuk mencari keuntungan dengan memperjualbelikan pelayanan dan mengatasnamakan ada nabi muda yang membutuhkannya. Saudara-saudara, bukan Gehazi adalah orang yang bukan memanfaatkan pelayanan atau apapun untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Aspek yang ketiga yang menjadi menarik, saudara-saudara. Bukan Gehazi adalah orang yang bukan berhitung dengan sebuah pelayanan. Artinya, saya doakan dia sembuh, ya saya mau duit dong. Ya, saya doakan dia begini, oh saya mau duit dong. Saya pikir kita perlu mengatur prinsip ya. Bagi saya atur diri saya pantang terima uang dari orang yang sakit kita doakan. Lah mendoakan orang sakit kan panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, bukan? Mari kita lakukan itu. Tetapi saya memang menerima uang persembahan kasih kalau saya khotbah. Toh gak kurang. Dan itu pun saya akan lihat di mana saya khotbah. Kalau itu rated anak-anak muda, lalu ternyata mereka kurang biaya. Seringkali saya pun harus memberikan lagi persembahan kepada mereka. Karena mereka membutuhkan. Toh nanti Tuhan juga tolong saya. Anak-anak itu lebih perlu. Nah pola seperti ini harus kita pikirkan. Karena itulah semangat yang dikembangkan oleh seorang Elisa. Tuhanlah pemelihara kita, Tuhanlah yang mencukupkan kita. Karena itu kita tidak boleh berhitung-hitung dalam pelayanan itu sendiri. Gehazi adalah orang yang selalu berhitung dalam pelayanan. Dia berhitung untung rugi, dia berhitung biaya yang dikeluarkan, dan dia berusaha untuk mencari keuntungan dari apa yang dilakukannya. Maka Gehazi menjadi orang yang tidak cocok sebagai seorang pemberita Injil kebenaran itu. Karena sebetulnya Gehazi kalau kita pakai istilah bukan pendeta tapi pedagang. Ya, Gehazi tidak mampu menempatkan dirinya sebagai orang yang melayani Nabi. Sebagai bujangnya Nabi. Gehazi sudah merusak prestasinya. Dulu Elisa mengikut Elia. Sampai kemudian terjadi regenerasi karena Elisa menjaga dirinya, menjaga hatinya. Sehingga kemudian Elisa menggantikan Elia. Tapi ternyata Gehazi tak mampu dan tak sanggup untuk menggantikan Elisa karena perilakunya berbeda kualitasnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian kengerian karena korupsi yang dilakukan oleh Gehazi atas nama pelayanan adalah korupsi dalam jumlah besar. Karena apa? Karena Elisa bilang, engkau bisa beli berapa banyak itu, sapi, lembu dan seterusnya. Engkau bisa punya budak dengan uang jumlah yang banyak yang diberikan oleh Naaman itu. Waduh, Naaman namanya raja panglima dari kerajaan top, ya banyaklah uangnya. Maka besarlah sumbangannya. Maka besarlah keuntungan Gehazi, saudaraku. Tapi besar pula lah hukuman yang diterimanya. Nah itulah Gehazi. Sehingga jumlah uang itu ternyata telah membuat Gehazi gelap mata. Nah inilah perlunya hamba Tuhan supaya tidak silau dengan tumpukan harta. Ya, kita perlu uang, tapi bukan uang segala-galanya. Kita perlu harta, tapi bukan harta penjamin hidup kita. Perlu menempatkan diri dengan tepat pada pimpinan Tuhan supaya kita jangan salah langkah. Perlu dengan tepat dan jeli menyikapi segala sesuatu supaya kita perlu berhati-hati. Nah,
Gehazi menjadi satu model bagaimana memperjualbelikan firman itu, mengambil keuntungan dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Gehazi telah berlaku seperti seorang dukun yang menyembuhkan orang dan mengambil keuntungan dari kesembuhan itu. Miris, tapi itu yang terjadi. Sehingga Gehazi kemudian dilihat oleh Elisa. Dan Elisa pun berkata, dari mana kau? Tidak dari mana-mana. Kepekaan Elisa dengan segera muncul ke permukaan, dan Elisa berkata, bagaimana engkau tidak dari mana-mana? Tidakkah ketika engkau pergi, tidakkah kau sadari aku, hatiku mengikutimu? Elisa tahu dalam kepekaannya. Elisa sadar apa yang dikerjakan oleh Gehazi. Gehazi sudah mengambil untung dan mengambil uang itu. Gehazi, uang yang kau ambil itu, uang yang kau terima dari Naaman itu, tentu saja Elisa tahu jumlah itu besar. Dapat sedikit saja pun sudah luar biasa. Maka ketahuilah Gehazi, terimalah itu dan dapatkanlah lembu dan dapatkanlah apa yang kau inginkan dan budak-budakmu. Tapi kau dapatkan juga lah kusta Naaman pada dirimu. Sehingga Gehazi kemudian kena kusta, saudara-saudaraku. Dengan segera kita bisa melihat bagaimana Gehazi dihukum Tuhan, bukan? Nah, persoalan muncul. Kalau sekarang kita menipu Tuhan seperti Gehazi, kalau sekarang kita berlaku seperti Gehazi, belum tentu kan kita kena kusta ya. Belum tentu. Karena itulah orang suka bersembunyi lalu berkata, oh kalau memang dia dikutuk Tuhan pasti kena sakit, kena ini, kena itu. Paulus sakit bukan karena dikutuk Tuhan, karena disayangi Tuhan. Banyak orang yang hidupnya umur panjang, padahal hidupnya tidak benar dalam kekacauan. Tetapi disitulah hukuman Tuhan akan terjadi bagi tiap orang, karena pohon akan dikenal dari buahnya, tidak akan ada yang bisa tersembunyi. Keributan, kekacauan itulah langkah-langkahnya. Tiap kali dia bekerja sama dengan orang, tinggal tunggu waktu tersingkap dan terbuka betapa palsunya dia. Tidak akan bisa disembunyikan. Nah itu cuma proses waktu. Karena itu, janganlah kita bersembunyi bermain-main dengan Tuhan, karena tangan Tuhan akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Tak ada tempat kita bisa bersembunyi dari dia. Gehazi setelah menerima hukumannya, begitu pula orang masa kini. Sekalipun tentu dalam bentuk yang berbeda. Bisa saja sama. Tapi bisa jadi yang dihukum justru bagaimana rumah tangganya kacau dengan uang haram yang dibawanya. Bagaimana kekacauan ada dalam kesehariannya. Kacau sana, kacau sini, dan tidak berjalan baik kehidupannya. Karena uang haram yang dibawanya. Mereka tidak akan pernah bisa lari kemanapun. Ya, karena Tuhan akan terus mengikut mereka. Tuhan akan mengawasi mereka. Ya, Tuhan akan menghukum mereka. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang pendek untuk menjangkau siapapun yang coba melarikan diri daripadanya. Karena itulah, seorang hamba Tuhan harus betul-betul menjaga dirinya. Begitulah kita menjaga diri kita. Tak menjadi hamba uang, tapi hambanya Tuhan. Tak menjual belikan pelayanan hanya untuk keuntungan diri. Tapi sungguh dalam ketulusan kejujuran, karena Tuhan pasti perhatikan. Diperlukan hati nurani yang tulus dalam melayani. Bukan yang bulus. Jangan takut, tak akan kita kelaparan. Tuhan akan menolong memimpin kita. Karena itu jangan pernah menjadi penjajah firman. Jangan pernah mengambil keuntungan dari doa karena orang disembuhkan. Saya bersyukur kepada Tuhan banyak yang kita doakan sembuh. Tetapi demi Tuhan yang hidup saya sadar sepenuhnya. Ya, aku dipanggil bukan untuk cerita ada yang kudoakan sembuh, ada yang ini dan itu dan seterusnya. No. Aku dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Maka itulah yang aku lakukan dengan setia. Kadang tergoda juga untuk cerita tentang hal-hal yang luar biasa itu. Supaya nama kita hebat. Karena itu memang tak mudah untuk menjaga kemurnian batin. Karena itulah kita perlu saling mendoakan. Dan jemaat kiranya memberi perhatian yang serius untuk mengenali mana yang asli, mana yang palsu. Kriteria pemberita Injil bukan seperti Gehazi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur terima kasih untuk pimpinan-Mu hari-hari yang Kau berikan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa berterima kasih, mohon pimpinan Tuhan supaya hati dimurnikan. Tak terjebak pada perangkap seperti Gehazi yang cinta uang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.